Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan dan kenikmatan sehingga dengan itu semua kita bisa sama-sama hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara manusia-manusia yang istiqamah dan senantiasa menetapi syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bab al-muamalah, yaitu di dalam bagian muamalah, dan insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab fin nikahi wat talaqi wal raj'ah wal khulu'i wal li'an wal ila'i wal dhihar wal 'udud atau wal 'idad wan nafaqati wal khadana. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, kita masuk dalam bab nikah, kemudian talaq, kemudian ruju, khulu, li'an, ila, dhihar, iddah, nafkah, dan juga masalah khadana. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, barangkali terkait dengan masalah nikah mungkin orang akan mengatakan sudah melaluinya. Tetapi terkait dengan permasalahan nikah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk anak-anak kita, atau barangkali di antara kita yang akan atau hendak memiliki menantu tentunya. Sehingga di dalam bab nikah ini perlu untuk dibahas. Karena permasalahan nikah bukan hanya permasalahan berkaitan dengan orang yang menikah saja. Nanti bisa berkaitan dengan masalah walimahnya, adab-adab walimah, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus diperhatikan ketika walimah, dan seterusnya. Atau hukum-hukum terkait dengan masalah pernikahan, syarat-syarat nikahnya, rukun-rukun nikah, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya bagi orang-orang yang hendak menikah saja, tapi ini menjadi ilmu bagi setiap kita yang akan memberikan kepada keturunan kita terkait dengan masalah pernikahan ini. Baik. Kata beliau di sini, wa fihi tis'u mawadin. Dalam bab ini memiliki 9 pembahasan. Terkait dengan masalah nikah, ini ada 9 pembahasan. Al-maddatul ula fi nikah, terkait dengan masalah pembahasan pertama, yaitu terkait dengan masalah nikah. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, an-nikahu ta'rifuhu, ya, an-nikahu aw az-zawaj 'aqdun yuhillu li kulli min az-zawjayn al-istimta'a bi sahibihi. Nikah itu secara hukum definisi agama, maka nikah itu adalah akad
yang dengannya menghalalkan kepada kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan untuk mereka bersenang-senang atau saling menikmati pihak satunya kepada yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan nikah. Atau nikah itu adalah sesuatu sebab yang menjadikan seseorang yang sebelumnya haram menjadi halal untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Hukmuhu, hukum nikah. Tayyib. An-nikahu masyru'un biqaulillahi tabaraka wa ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kata beliau rahimahullahu taala, nikah itu disyariatkan dengan berbagai dalil-dalil dan diantaranya dalil Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi itu mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian itu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan satu orang. Aw ma malakat aymanukum, atau dengan kalian bisa bersenang-senang dengan budak-budak wanita yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baik. Sedikit kita ambil faedah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah dari wanita-wanita yang kalian inginkan itu mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Sebagian orang menyatakan al-aslu fil nikahi ta'addud. Hukum asal dalam menikah itu adalah ta'addud. Artinya ada penduaan, penigaan atau pengempatan. Artinya hukum asal pernikahan adalah poligami. Ada orang yang menyatakan demikian. Tetapi kalau kita ambil kepada ujung ayat, sebagian orang hanya memandang kepada awal ayat saja. Nih, Allah katakan nikahlah 2, 3 atau 4 misalkan. Tetapi mereka tidak memandang kepada hukum atau akhir dari ayat ini. Akhir ayatnya mengatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian itu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan satu perempuan. Apa ujung ayatnya? Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar tidak berbuat aniaya. Maknanya apa? Ketika seseorang itu menikah 2 atau 3 atau 4, potensi untuk melakukan kezaliman akan lebih besar. Ketika seseorang berpoligami, kemungkinan, kita katakan peluang ya, tidak memastikan setiap orang yang berpoligami pasti melakukan kezaliman. Kita tidak mengatakan demikian. Hanya saja kemungkinan dan potensi untuk melakukan kezaliman bagi orang yang melakukan ta'addud, maka itu lebih besar. Sehingga dzalika adna alla ta'ulu. Dengan kalian menikah satu, walaupun awalnya itu khawatir untuk tidak berlaku adil, khawatir, maka jika seseorang itu tidak bisa berlaku adil, kemudian dia memaksakan diri untuk menikah dengan 2 atau 3 atau 4, maka yang terjadi apa? Kezaliman. Maka dengan mencukupkan satu, itu bisa menjadi lebih selamat untuk berbuat zalim. Makanya salah satu faedah yang pernah dituliskan oleh salah seorang ustaz kita, mereka menyatakan poligami itu hukumnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagi sebagian orang bisa jadi hukumnya hanya sekedar ya mubah. Bisa jadi bagi orang yang lain hukumnya sunnah. Bisa jadi bagi orang yang lain hukumnya haram. Bisa jadi bagi orang yang lain hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana maaf ya, dianalogikan oleh beliau seperti makan. Kalau satu porsi dengan Anda makan tidak mengenyangkan dan hanya akan membuat Anda lemah, ya, tidak mendapatkan tenaga, maka wajib bagi Anda untuk menambah. Namun jika sekiranya dengan satu porsi sudah cukup, ya, dan ketika Anda paksakan untuk menambah justru akan muntah, maka justru yang itu menambah hukumnya haram. Paham maksudnya? Nah, kata beliau bisa juga ke situ pemahaman masalah poligami. Pembahasan kita bukan poligami ya, tapi sedikit kita bahas di situ. Karena orang terkadang menggunakan ayat nikah serta merta hanya untuk apa? Menjadikan mutlak poligami.
Mereka tidak mementingkan dan tidak memandang kepada efek dan dampak dari yang akan ditimbulkan dari seseorang memaksakan diri terhadap masalah poligami. Tayyib. Ketika seseorang menyatakan dirinya itu tidak cukup dengan satu, dan ketika seseorang tidak cukup dengan satu, dan ketika hanya mencukupkan satu itu membuat dia akan banyak terjatuh dalam berbagai kemungkaran, ya, terlebih lagi ternyata dengan satu itu tidak tercukupi kebutuhannya, tidak mengenyangkan dirinya, barulah ketika itu dia bisa melihat kepada kemampuannya, mampu atau tidak untuk menambah porsinya, ya. Walaupun orang masih lapar, tapi duit untuk nambah nasi itu nggak bisa, ya, nggak ada, ya jangan coba-coba pesan nasi. Paham maksudnya? Anda masih lapar nih, satu porsi nggak cukup, ya, uang nggak ada untuk beli nambah nasi, ya, dia sok-sok gaya, bang, tambah nasi satu bang. Ujungnya apa? Utang, kalau nggak kebayar, urusan gimana? Runyam kan? Nah, itulah ibaratnya. Itulah ibaratnya. Anda butuh misalkan, Anda nggak cukup dengan satu, tapi ternyata untuk menambah itu nggak ada mablak dana biaya, ya jangan coba-coba. Alhasil apa? Runyam semua masalahnya. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bukan serta-merta kita mengatakan poligami nggak baik. Ya, ada kalanya bagi seseorang baik, tapi tidak untuk semua orang dikatakan baik, karena kondisi seseorang itu berbeda-beda. Bagi yang mampu dan dia bisa berani terus terang, maka silahkan. Karena kita katakan di antara syarat berpoligami adalah apa? Mampu, ya. Di antara syarat berpoligami adalah mampu. Dan mampu di sini di antara kemampuan adalah mampu untuk terus terang, ya. Mampu untuk berterus terang. Ya, itu di antara kata-kata mampu. Nah, kalau tidak mampu berterus terang berarti dia belum mampu. Faham di sini ya? Baik. Jangan pembahasan masalah poligami aja. Kita masih mau nikah. Masih dalam pembahasan nikah. Baik. Kata beliau, hukumnya adalah disyariatkan. Allah katakan juga wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang sudah layak untuk dinikahi dari budak-budak kalian dan budak-budak wanita ataupun laki-laki di antara kalian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika sekiranya mereka itu adalah orang-orang yang miskin, maka dengan pernikahan Allah akan kayakan mereka dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi kita sallallahu kata Allah tabaraka wa taala. Baik. Baida annahu yajibu ala man qadara ala ma'unatihi وخاف على نفسه الوقوع في الحرام ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت لقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya saja pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup untuk satu, membiayainya, ma'unah, bisa sanggup untuk membiayainya, ya, wa khafa ala nafsihi al-wuqu' fil haram, atau bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram, ya, itu hukumnya wajib. Wa yusannu liman qadara alaihi wa lam yakhifil 'inad. Tetapi seseorang disunahkan untuk menikah bagi siapa yang belum sanggup, atau orang yang sanggup membiayainya namun dia tidak khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Artinya wajibnya nikah bagi siapa yang sudah mampu untuk menikah, mampu dalam arti punya biaya. Kemudian yang kedua, kalau tidak menikah dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bagi orang yang seperti ini hukumnya wajib. Tapi kalau orang yang dia mampu, sebenarnya mampu, tetapi masih ada hal-hal yang lain dan dia tidak khawatir untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram, maka hukum nikahnya belum wajib. Bagi dia masih hukum sunnah. Maka disunahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Karena kata-kata falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah itu mengandung dua hukum atau beberapa hukum yang tidak hanya kepada satu hukum saja. Nah, kemudian kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam,
nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan bangga diri kepada orang-orang atau kepada umatku yang jumlahnya banyak. Inilah kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Dari hadis ini, sebagian ulama itu mengatakan tidak bolehnya seseorang membatasi anak. Ya, sebagian ulama itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Hikmahnya. Wa hikmatuhu min hikami zawaj al-ibqa'u 'ala an-naw'il insani bitanasuli an-natij 'anil nikah. Di antara hikmah pernikahan itu adalah melestarikan manusia dengan perkembangbiakan mereka yang dihasilkan karena nikah. Ya, al-ibqa'. Senantiasa menjadikan manusia itu terus ada, bertambah. Tanpa pernikahan apa yang terjadi? Nggak ada perkembangbiakan manusia. Maka nanti generasinya putus, habis. Ya, makanya sebagian ulama menyatakan program 2 anak cukup itu menjadi program misionaris, orang-orang ingin memusuhi Islam. Dan karena memang ini terkadang diterapkan di negara-negara Islam, ya kan? Oleh karenanya seorang muslim tidak boleh membatasi dengan mutlak 2 anak saja, tidak. Kecuali memang dia tidak sanggup untuk membiayai anaknya lagi, ya. Tetapi sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengkayakan mereka. Tapi kalau pertimbangannya karena yang lain, ya, karena kemampuan fisiknya atau juga karena ketidakmampuan secara penanganannya, perawatannya, pendidikannya dan seterusnya, maka itu berbeda hal. Tapi kalau hanya alasan karena takut miskin dan sebagainya, maka jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk membatasi anak. Kemudian yang kedua, yang di antara hikmah nikah adalah hajatu kulli minazawjani ila sahibihi, ya, kebutuhan suami istri kepada pasangannya masing-masing, yaitu apa? Litahsini farjihi biqada'i syahwatihil jima' al-fitriyah. Kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya seseorang itu butuh dengan orang yang lain, sehingga dengan itu bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kemaluannya. Kemudian yang ketiga, ta'awunu kulli minazawjaini ala tarbiyatin nasali wal muhafadhati ala hayatihi. Di antara hikmah pernikahan adalah kerjasama suami istri dalam mendidik generasi dan anak-anak mereka, menjadikan mereka itu sebagai anak-anak yang layak untuk hidup, dan juga dalam rangka untuk menjaga kehidupan mereka. Dan di antara hikmah nikah juga tanzimul alaqati bainar rajuli wal mar'ati ala asasi min tabaduli al-huquqi wat ta'awuni al-muthmir fi dairatil mawaddati wal mahabbah wal ihtirami wa taqdir. Kata beliau rahimahullah taala, dengan pernikahan itu bisa mengatur hubungan baik antara laki-laki dengan wanita berdasarkan pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana kasih dan sayang mereka, dan juga perasaan saling menghormati satu sama lainnya. Itu hanya akan terjadi dalam pernikahan saja. Kemudian kata beliau di sini, sedikit kita ringkas, arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan. Ya, rukun-rukun pernikahan. Yalzamu li sihhatin nikahi tawaffuru arba'ati arkan. Diwajibkan supaya nikah itu dikatakan sah dan absah adalah harus terpenuhinya 4 rukun pernikahan. Ya, ada 4 rukun pernikahan. Ya. Dan pertama adalah al-wali. Rukun nikah yang pertama adalah al-wali. Ya. Wa huwa abu zawjati. Ya, abu zawjati au al-wasiyyu awil aqrabu fal aqrab min isbatiha au dzur ra'yi min ahliha awis sultan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Wa qauli Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la tunkahul mar'atu illa biidzni waliyiha aw dzir ra'yi min ahliha awis sultan. Kata beliau di sini rahimahullah taala, rukun yang pertama dari pernikahan harus adanya wali. Dan wali di sini adalah ayah kandung dari si wanita itu. Yang namanya wali adalah ayah kandung si wanita pertama, atau al-wasiyyu, orang yang diberikan wasiat, penerima wasiat, ya. Awil aqrabu fal aqrab, atau kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu siapa? Ya, adiknya atau abangnya, pamannya. Ya kan? Pamannya. Ini namanya kerabat atau kakeknya. Itu juga dikatakan kerabat. Tapi yang awal dasar dari perwalian adalah abu zaujah. Ya. Ayah kandung dari calon istri itu sendiri. Ayah kandung dari si wanita. Jika sekiranya tidak ada ayah kandung, maka nanti yang diberikan wasiat oleh ayahnya.
Jika tidak ada, maka kerabat. Maka jika tidak ada, seterusnya sesuai dengan urutan dari ahli waris si wanita tersebut. Kemudian orang-orang yang bijak dari keluarga laki-laki, dari keluarga si wanita tersebut, atau pemimpin setempat. Jadi pemimpin setempat itu urutan terakhir. Wali hakim itu urutan terakhir. Jika tidak ada ayah, maka nanti yang diberikan wasiat dari kerabatnya, kemudian kerabat-kerabat yang terdekat, ya, kakak adiknya. Jika tidak ada, maka nanti pamannya, kan begitu. Tapi setelah ayah nanti kakek dulu. Jika tidak ada ayah, kakek. Tidak ada kakek, maka saudaranya, ya, saudara kandungnya. Jika tidak ada, baru pamannya. Maka didahulukan saudara kandung sebelum paman, ya, didahulukan saudara kandung sebelum paman. Jika tidak ada saudara kandung, baru kemudian paman. Dan paman ini hanya dari pihak ayah, tidak berlaku dari pihak ibu. Karena yang namanya wali harus dari pihak ayahnya. Ayahnya ke atas atau ayahnya ke samping, ya, atau dia ke samping, dia ke samping atau dia ke bawah. Itu yang dikatakan sebagai wali. Tapi urutannya jelas, ya, urutannya adalah jelas. Taib. Dan berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan juga Umar bin Khattab mengatakan apa? Tidak boleh wanita itu dinikahi kecuali dengan izin walinya, atau dengan adanya orang bijak dari keluarga wanita, atau dengan izin pemimpin setempat, atau wali yang sudah dikatakan sebagai wali hakim oleh pemerintahan setempat. Taib. Kemudian kata beliau, ahkamul wali, hukum-hukum terkait dengan wali. Walil wali ahkamun tajibu mura'atuha wa hiya. Dan bagi seorang wali itu memiliki jumlah hukum wajib yang harus dimiliki dan harus diperhatikan oleh mereka. Pertama, kaunuhu ahlan lil wilayati bi an yakuna dzakaran balighan aqilan rasidan hurra. Di antara perkara yang wajib dijadikan syarat untuk menjadi sebagai seorang wali adalah dia hendaknya seorang laki-laki baligh. Laki-laki baligh. Dia punya saudara kandung, tapi masih anak SD. Dan ada paman, maka siapa yang menjadi walinya? Paman. Ya, paman, karena saudaranya adalah belum baligh. Karena di antara syarat perwalian adalah dia harus laki-laki dan baligh. Kemudian aqil, orang yang tidak gila, berakal. Artinya pola fikirnya lurus, normal. Tayyib. Kemudian siapa lagi? Kemudian dikatakan lagi hurran, orang yang merdeka. Kalau ini insya Allah tidak ada dalam masalah di zaman kita ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang balik. Ya, dia laki-laki, kemudian balik, kemudian dia berakal sempurna, dan dia adalah orang yang merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, an yasta'dana waliyatuhu, ya, fi inkahiha mimman arada tazwijaha minhu in kanatin bukran wa kana al-waliyyu aban wa yasta'miruha ay yatlubu amraha in kanati thayyiban aw in kanat bukran wa kana al-waliyyu ghayra abin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-aymu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tusta'danu wa idnuha samatuha. Kata Nabi kita yang mulia, kata beliau rahimahullah taala, orang yang berhak atau orang yang hendak menikahi seorang wanita harus meminta izin kepada walinya jika wanita tersebut gadis dan walinya adalah ayahnya sendiri, atau menanyakan kepada wanita tersebut kepada walinya jika wanita tersebut janda dan walinya adalah bukan ayahnya sendiri. Karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Maksudnya, kalau yang mau dinikahi itu adalah perempuan yang masih gadis, maka harus minta izin kepada walinya, ayah kandungnya. Artinya izin. Makanya ada istilahnya apa? Khitbah. Lamaran. Minta izin kepada ayahnya. Boleh atau tidak? Bagaimana? Diizinkan atau tidak? Ini kalau si perempuan dalam kondisi masih gadis. Tapi kalau si perempuan dalam kondisi janda, maka mau ada izin dari orang tuanya atau tidak, maka tidak mengapa dinikahi. Karena al-aymu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Seorang janda itu dia lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan walinya. Sekiranya seorang janda dia ingin menikah dengan seorang laki-laki, sementara orang tuanya mungkin belum menginginkan anak perempuannya tadi yang janda tadi untuk menikah,
maka tergantung kepada si wanita tersebut. Kalau memang dia sudah butuh, dia ingin walaupun tanpa izin dari ayah kandungnya, maka tidak mengapa. Ya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'dhanu. Ya, adapun seorang perempuan yang gadis maka dia harus dimintai izin. Dan izin daripada si perempuan yang gadis itu adalah dengan dia diam. Ketika seorang gadis ditanya gimana, setuju atau tidak, dan dia diam, maka diamnya seorang perempuan gadis itu dikatakan sebagai izinnya, persetujuan di si wanita tersebut. Allah Ta'ala alam. Nah, jadi jemaah sekalian rahimahullah, terkait dengan masalah pernikahan bukan hanya masalah akadnya saja. Tapi ini yang perlu diperhatikan dalam masalah pernikahan yang terkadang itu belum diketahui oleh sebagian kita. Kemudian terkait dengan wali lagi. La tasihhu wilayatul qaribi ma'a wujudi man huwa aqrabu minhu. Fala tasihhu wilayatul akhi li abin ma'a wujudi syaqiqi mathalan. Wala wilayati abil akhi ibnil akhi ma'a wujudil akh. Kata beliau di sini, perwalian wali yang dekat tidak sah dengan keberadaan wali yang lebih dekat. Maksudnya apa? Wali seseorang menjadi wali itu tidak sah jika ada orang yang lebih berhak untuk menjadi wali. Ya, dengan adanya wali yang lebih berhak, tidak dibolehkan diwakilkan kepada yang lain. Baik. Ya. Salah satu contohnya kata beliau, tidak sah perwalian saudara seayah dengan keberadaan saudara kandung. Paham? Saudara kandung lebih berhak dibandingkan saudara seayah. Saudara kandung lebih berhak karena dia lebih dekat kepada si perempuan tersebut. Atau perwalian anak saudara dengan keberadaan saudara. Kita punya saudara, tapi dinikahkan oleh keponakan. Maka itu tidak boleh. Karena adiknya masih ada. Saudara kandungnya masih ada. Kenapa harus dinikahkan oleh anak dari saudara kandung atau keponakan? Iya, keponakan itu bisa menjadi walinya. Karena itu mahram dia. Hanya saja ketika masih ada saudara kandungnya, maka yang lebih berhak adalah saudara kandungnya. Ketika masih ada ayah, maka jangan kakek. Ketika masih ada ayah, maka jangan saudara. Ketika masih ada saudara, maka jangan paman. Paham maksudnya di sini? Jadi mana yang lebih dekat kepada si perempuan, maka dia yang paling berhak untuk menikahkan si perempuan tersebut. Sekarang saya nanya, hubungan yang paling dekat dengan perempuan siapa? Ayah. Setelah ayah siapa? Kakeknya. Setelah kakek siapa? Saudaranya. Setelah saudara baru, ya. Kalau anak mungkin jauh. Anak menikahkan ibunya. Tapi ya, dekat anak. Kemudian siapa lagi? Pamannya. Ya. Jadi jangan serta-merta langsung ke paman. Ya, jangan serta-merta langsung ke paman. Mentang-mentang saudaranya nggak setuju, yaudahlah ke paman aja. Jangan. Karena dia akan melangkahi wali yang lebih dekat daripada seseorang wanita tersebut. Nah. Kemudian kata beliau di sini, rahimahullahu taala, yang keempat terkait dengan masalah perwalian. Idza udhinatil mar'atu lithnaini ma'a aqribaiha fi tazwijiha fazawwajaha kullu minhuma min rajulin fahiya li awwali minhuma wa in waqa'a al-'aqdu fi waqtin wahidin batala nikahuha minhuma ma'an. Kata beliau, jika seorang wanita meminta dua orang dari kerabatnya menikahkan dirinya, kemudian masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita tersebut menjadi laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya. Ya. Dan jika akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita tersebut dengan kedua laki-laki tersebut batal. Paham maksudnya? Contohnya, ada seorang perempuan. Dia punya saudara kandung laki-laki 2 orang. Dia ngomong kepada abang pertama, "Bang, carikan saya laki-laki dan nikahkan saya dengan dia." Ngomong pula dia kepada abang yang kedua, "Bang, tolong nikahkan saya carikan saya jodoh dan nikahkan saya dengan laki-laki tersebut." Maka kira-kira ternyata kedua abang ini membawa calon suami bagi dia. Nah, kemudian maka siapa yang akan menjadi suami bagi si perempuan ini? Mana yang dinikahkan pertama?
Kalau yang menikahkan pertama adalah abang pertama, maka dia menjadi istri dari laki-laki yang dibawa oleh abang pertamanya. Kalau ternyata dia lebih dahulu dinikahkan oleh abang keduanya, maka dia milik suami atau milik laki-laki yang dinikahkan oleh abang keduanya. Tapi kalau ternyata ya udahlah kita nikahkan dengan dua laki ini, dua laki-laki ini, maka berarti kongsi kan? Jadinya satu perempuan untuk dijadikan dua laki-laki, maka pernikahannya batal. Kalau ternyata di waktu yang sama dinikahkan dengan oleh abang pertamanya, dinikahkan juga oleh dua abang ya keduanya, maka ini tidak dibolehkan ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Nah. Kemudian asyahidan. Yang kedua, rukun yang kedua adalah dengan adanya dua saksi. Ya, adanya dua saksi. Rukun yang pertama wali. Rukun yang kedua adalah adanya dua saksi. Al-muradu bisyahidaini an yahdura al-'aqda thnani fa akthar min ar-rijali al-'adul al-muslimain. Liqaulihi ta'ala wa ashhidu dawi 'adlin minkum. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai 'adlin. Yang kedua adalah dua orang saksi, dan yang dimaksudkan dengan dua orang di sini adalah sebuah akad itu harus dihadiri dua orang saksi minimal atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Laki-laki muslim dan adil. Jadi nggak boleh saksinya orang kafir, batal salah nikahnya, tidak sah. Ya, misalkan saksinya perempuan, maka di sini juga tidak dibolehkan. Karena di antara syarat itu adalah dawai adlin minkum, laki-laki yang adil. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan juga dengan adanya dua saksi yang adil. Taib. Kemudian kata beliau, ahkamu syahidaini min wa min ahkamil hadar ruknik. Beberapa perkara yang perlu diperhatikan terkait dengan saksi dalam pernikahan. Yang pertama, an yakuna tsnaini fa aktsar. Saksi itu wajib dua orang minimal. Lebih itu lebih baik. Jika lebih dari dua orang maka itu lebih baik. Tapi minimalnya dua orang. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna adalaini. Hendaknya dua orang ini adalah orang yang adil. Wal adalatu tahaqqaqu bijtinabil kaba'ir wa tarki ghalibis saghair. Dan dikatakan seseorang itu adil ketika dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar dosa-dosa kecil. Fal fasiqu bizinan aw syarbi khamrin aw bi akli riba la tasihhu syahadatuhu. Maka seseorang yang fasik atau pelaku zina atau peminum khamar atau pemakan harta riba, maka tidak sah persaksiannya. Paham? Jadi masalah saksi itu pun harus diperhatikan. Siapa yang akan dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan? Jangan sembarangan orang. Soalnya aja lah. Rupanya dia pemakan harta riba. Ternyata dia peminum khamar misalkan. La tasihhu syahadatuhu. Maka tidak halal persaksian dan tidak sah pernikahannya. Sehingga mencari wali itu harus, mencari saksi itu harus diperhatikan. Dari keluarga manapun. Dari pihak manapun. Mau dari pihak laki-lakinya keduanya, atau mau dari pihak perempuan keduanya, atau mau dari satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan, atau bahkan tidak dari pihak laki-laki juga tidak dari pihak perempuan. Pokoknya ada saksi itu tidak masalah. Yang jelas ada dua orang saksi yang adil. Dan adil dikatakan tadi bukan orang yang fasik, bukan pelaku zina, bukan peminum khamar, bukan pemakan harta riba. Ya. Karena dikatakan Nabi kita yang kata Allah tabaraka wa taala, "Dzawai 'adlin minkum", ya, seseorang yang adil, ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang diperhatikan terkait dengan masalah saksi, yustahsanul iktsaru minasyuhud liqillatil 'adalati fi zamanina hada. Kata beliau, dianjurkan untuk memperbanyak jumlah saksi. Karena apa? Karena susahnya orang yang adil di zaman kita ini. Mungkin dia nggak meminum khamar, tapi ternyata dia pelaku riba. Mungkin dia tidak zina, tapi dia meminum khamar. Kan begitu? Jadi susah. Ya. Makanya ketika datang acara akad, perbanyak orang yang hadir, laki-laki terutama, supaya mereka bisa menjadi saksi. Bagaimana Ustaz kalau ternyata yang ditunjuk sebagai saksi administrasi, ternyata itu adalah orang yang meminum khamar? Itu tak masalah. Karena itu hanya sebagai administrasi saja. Ya.
Tapi intinya adalah saksi yang hadir yang menyaksikan. Mereka adalah para adul, orang-orang yang adil. Walaupun ternyata yang ditunjuk adalah orang yang mungkin dia terjerumus dalam perkara yang kita sebutkan tadi, ya tidak mengapa. Itu kan sebatas administrasi. Tapi hakikatnya yang menjadi saksi adalah orang yang hadir dalam akad tersebut. Maka itu tidak menjadi masalah. Allahu ta'ala alam. Nah, kemudian kata beliau di sini rahimahullahu ta'ala, di antara rukun dalam pernikahan itu adalah sigat akad nikahnya. Adanya akad. Kalau bahasa kitanya apa? Ijab qabul. Nah, ya, ijab qabul. Kalau bahasa Arabnya adalah akad. Karena akad adalah adanya penyerahan dan adanya penerimaan. Itu namanya akad. Ijab itu adalah penyerahan, qabul adalah penerimaan. Itu namanya akad. Ya, itu namanya akad. Nah, di antara rukun nikah itu adalah adanya sigat akad. Jadi walaupun ada mempelai laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada maharnya, tapi tidak terjadi akad, maka tidak sah pernikahan. Ya, karena inti pernikahan adalah adanya akad, pengucapan. Aku nikahkan engkau dengan, ya, kemudian aku terima nikahnya. Itu namanya akad. Dan itu wajib ada, itu rukun. Yaitu itu rukun. Kalau itu tidak ada, maka belum dikatakan nikah. Harus adanya sigat akad itu sendiri, ya. Wa hiya qaulu zawji aw wakilihi fil 'aqdi zawwijni ibnataki aw wasiyatiki fulana. Ya. Wa qaulil wali laqad zawwajtuka aw ankahtuka ibnati fulana. Wa qaulil zawj qabaltu zawajuha min nafsi. Nih, perhatikan ya. Kalau dalam syariat agama sebenarnya mudah banget untuk menikah nih. Pertama, ya, seseorang mengatakan kepada walinya, tolong nikahkan aku dengan anakmu, misalkan, atau dengan saudaramu, atau nikahkan aku dengan si fulana, perempuan ini. Kemudian walinya mengatakan apa? Ankahtuka atau zawajtuka, ya, ibnati atau fulana. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, atau aku nikahkan engkau dengan saudariku, atau nikahkan engkau dengan kakak kandungku, atau dengan adik kandungku. Kemudian si perempuan, si laki-laki mengatakan, aku terima nikahnya. Udah selesai. Sebenarnya dalam masalah syariat, mau ada jeda, tidak ada jeda, tidak menjadi masalah. Apalagi si laki-lakinya yang calon suaminya, dia perlu ngelah nafas juga kan. Ini enggak, kalau di orang, saya tahunya di sini aja. Saya tahunya di sini saja. Antara si wali ketika mengatakan tunai, antara nai dengan aku harus bersambung. Kalau terjadi terpisah, maka itu katanya tidak sah. Maka wallahu taala alam. Ini dari mana dalilnya? Ana la adri. Ya, la na'lam. Ya, kita enggak mengetahui. Ya, pada intinya ketika seseorang mengatakan aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar tersebut, dengan mahar tersebut atau dengan mahar yang telah diketahui. Karena orang-orang sama diketahui. Kenapa dikatakan diketahui? Kan tercatat dalam akta. Apa maharnya di situ? Maharnya misalkan dengan emas 10 kilo. Ya udah, itu dia. Ya walaupun tidak perlu disebutkan. Tapi kalau orang kita kan, aku nikahkan engkau dengan mas kawin emas 10 kilo tunai. Aku terima. Tunai aku. Langsung. Kalau sempat tunai, aku terima. Ada. Aku nggak boleh, terputus katanya. Ya, ini apa namanya? Menyusahkan, ya, mempersulit. Makanya yang mau jadi wali, ya, kalau mau jadi saksi, cari saksi yang bisa diajak kompromi. Artinya jangan dipersulit. Asal ada akad, ada ijab, kemudian ada qabul dari si laki-laki, udah sah, selesai. Karena di antara syarat pernikahan tidak ada harus katanya bersambung antara ijab dan qabul, nggak ada. Tayyib. Intinya seorang orang tua mengatakan aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mas kawinnya ini secara tunai. Udah. Kemudian dia mengatakan aku terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai. Udah selesai. Bahkan kalau di bahasa Arabnya enak banget, ya kan? Ankahtuka ibnati fulana, ya. Qabiltu nikahaha bimarin madhkur. Udah selesai. Aku nikahkan engkau dengan anakku fulana. Aku terima pernikahannya. Udah. Selesai. Itu hukum syariat agama hakikatnya. Ya.
Cuman terkadang ya di mana di situ tanah dipijak, di situ pula langit di kata orang. Kata orang ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin betul-betul berbicara terkait dengan syariat, maka tidak ada yang susah dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimanillah, ahkamuha, dan terkait dengan hukum-hukum ini masalah sigat atau masalah akad ini dikatakan oleh beliau di sini ya, kafa'atu zauji li zaujah bi an yakuna hurran dha khuluqin wa dinin wa amanatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, kesamaan antara suami dengan istri ya. Sigat akad itu harus ada kesamaan antara suami dan istri. Artinya suami adalah orang yang merdeka, bukan budak. Begitu juga si laki-laki ya, bukan seorang budak, tapi dia adalah seorang yang merdeka, berakhlak mulia, orang yang jujur, orang yang beragama. Karena Nabi katakan, idza atakum man tardawdinahu wa khuluquhu fazawijuh. Jika saya datang kepada salah seorang di antara kalian, seorang laki-laki yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan kalian. Illa taf'aluh, jika sekiranya kalian tidak menikahkannya, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang perlu diperhatikan, tasihhul wakalatu fil 'aqdi fali zawji an yuwakkila min man sya'at amma zawjatu fawaliyatuha huwa alladhi yatawalla 'aqda nikahiha. Wakalah mewakilkan diperbolehkan dalam akad nikah ya. Calon suami boleh mewakilkan siapapun dalam akad ya. Sedangkan calon istri maka walinya yang melangsungkan akad pernikahannya ya. Tayyib, aku terima nikahnya fulanah untuk si fulan. Paham maksudnya? Ya, misalkan ketika terjadi akad ternyata tiba-tiba si orang ini sakit dan sebagainya, sementara harus menikahkan ketika itu ya, dan mereka itu ada atau dia tidak bisa mengucapkan akad tersebut, maka bisa aku terima nikahnya fulan untuk si fulan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Masuk waktu? Masuk ya? Kita adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia.
Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman mazida. Kaum muslimin, muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian rukun yang keempat adalah al-mahru, yaitu mahar atau mas kawin, ya. Walaupun bukan emas, ya, mas kawin tapi bukan emas, ya. Baik. Al-mahru awi sadaq huwa ma tu'tahu al-mar'atu lihuliyatihi, ya, lihuliyatil istimta'i biha wa huwa wajibun biqaulillahi ta'ala. Mahar itu adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya, ya, untuk menghalalkan di dalam hal menikmati si istri tersebut. Dan hukum mahar ini adalah wajib. Hukum mahar adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah." Dan berikanlah kepada perempuan itu maharnya, ya. Berikanlah mas kawin itu kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan Nabi Muhammad SAW, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun hanya dengan cincin dari besi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau di sini, ahkamuha, terkait dengan mahar di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ini kita akhirin nanti dalam bab ini. Yustahabbu takhfifuha. Disunahkan untuk apa? Untuk yang murah, atau disunahkan dalam jangan memberatkan dalam masalah mahar, ya, jangan diberatkan. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? A'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Jangan dipersulit, ya. Sudahlah dia tuh mau nikah ngumpulin dananya susah, ini malah maharnya minta gede-gedein, kan susah. Ini tentunya menjadi nasihat bagi bapak ibu sekalian yang punya anak perempuan yang mau dinikahkan, ya. Jadi untuk mahar jangan terlalu, ya, besar, ya. Walaupun sebagian orang kalaupun sekiranya ada yang diberikan mahar besar, ya, ya nggak apa-apa juga diterima. Seperti yang terjadi kepada anak Ustaz Firanda hafizahullah taala, beliau tidak minta. Tapi bagaimana kalau maharnya 100 juta? Yang namanya ditawari, ya kan? Ya ditawari, ya diterimalah. Ya enggak? Gimana kalau maharnya 100 juta? Ya mau-mau aja lah. Masa iya enggak usah lah 5 juta aja atau 1 juta aja. Orang ditawarinya 100 juta ya. Oke. Boleh, enggak apa-apa. Kalau kita tidak memberatkan dan dia yang menawarkan enggak apa-apa. Ya. Karena ketika dia sudah menawarkan berarti dia tidak keberatan, ya. Tapi kalau dia bertanya kira-kira apa yang akan dijadikan mahar, sampaikan kepada dia apa yang engkau sanggupi saja, ya. Jangan terlalu dipersulit. Jadi menjadi pelajaran bagi kita bersama, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, mahar itu disunahkan ditentukan bentuknya pada saat akad. Jadi ketika akad sudah tahu maharnya apa. Jangan sampai ketika akad, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar yang belum diketahui. Tapi pokoknya ada. Ya gimana ceritanya? Yang namanya mahar harus diketahui maharnya apa dan disebutkan. Ya, maharnya apa, dinikahkan dengan apa maharnya. Harus disebutkan maharnya itu seperti apa.
Ya. Kemudian yasihu bi kulli mutawammilin, ya, mutawawwilin mubahin tazidu qimatuhu ala rub'i dinar. Liqaulihi iltamis walau khataman min hadid, ya. Mahar boleh dengan sesuatu yang mubah, yang lebih dari 1/4 dinar. Karena Nabi kita katakan apa? Carilah mahar kendati pun walaupun dengan cincin dari besi, ya. Tayyib. Karena jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, mahar-mahar istri Nabi Muhammad SAW atau mahar-mahar putri Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam itu 400 atau 500 dirham. Ya, hitung saja nanti berapa satu dirham. Kalikan dengan 400 atau 500. Memang jumlahnya kalau dibawa kepada kita cukup fantastis. Jumlahnya. Kalau dibawa kita cukup fantastis. Tapi itu bukan Nabi yang meminta. Tapi karena kesanggupan laki-laki yang meminang istri atau anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa namanya? Yasihhu ta'jiluhu ma'al aqdi wa yasihhu ta'jiluhu aw ba'dahu ila ajal. Ya, mahar itu boleh dibayarkan kontan pada saat nikah atau juga boleh ditunda atau sebagiannya kontan, sebagiannya ditunda boleh. Artinya misalkan ada orang yang mau nikah tapi ternyata maharnya ketinggalan. Ya enggak apa-apa. Yang jelas, ya enggak apa-apa. Boleh. Ya, boleh di kontan, boleh ditunda, tapi disebutkan. Ya, harus disebutkan. Ya. Jadi bukan berhutang, ya. Dengan mahar begitu aja udah cukup. Makanya kan dalam bahasa Arab kan nggak ada tunai. Akad dalam agama Islam nggak perlu ada kata-kata tunai. Mau tunai, mau hutang, pokoknya ada maharnya. Jadi boleh disegerakan ketika itu ada, boleh juga dikudiankan. Misalkan mau maharnya Innova, sementara belum diantar dari showroom. Pagi itu juga mau nikah, ya gimana? Ya kan? Dengan mahar 1 unit mobil Innova tahun 2025. Belum sempat diantar, tapi udah terjadi nikah, ya nggak apa-apa. Mobilnya belum datang, tapi nanti insya Allah datang. Pas resepsi datang, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi nggak harus ada dulu. Kalau sempat datangnya sore, akadnya pagi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau harus nunggu bahwa sore baru akad, kelamaan. Ya kan? Kelamaan kan? Jadi yang namanya mahar itu boleh dibayar kontan, boleh dibayar kemudian belakangan. Tapi tentu yang lebih baik, yang selayaknya dan yang sewajarnya, masa iya menikah mahar tidak dibawa? Kan lucu, ya kan? Tapi kalau hukum agama boleh atau tidak, maka hukumnya boleh saja. Kemudian yata'allaqus sidaq, ya, bidzimmati sa'atil aqdi wa yajibud dukhul, ya. Yang namanya mahar itu menjadi tanggungan suami pada saat akad dan menjadi wajib ketika suami menggauli istrinya. Artinya apa? Ketika ketika udah ingin menggauli istrinya maka harus ada mahar itu, paham? Ketika akadnya maharnya tidak ada, tidak mengapa. Tapi dia tidak boleh menggauli istrinya sebelum maharnya itu ada. Jadi kalau sempat nikah hari ini, Innovanya datang minggu depan, seminggu itu belum boleh. Ya udah, tahan aja. Paham? Ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, in mata zawju qabla ad-dukhuli biha wa ba'da al-'aqdi thabata laha al-mirathu was-sidaqu kamilan liqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana samma laha sidaqan wa in lam yusammi falaha mahrun mithali wa 'alaihi 'iddatul wafat. Wallahu taala alam. Kata beliau, jika suami meninggal dunia, perhatikan baik-baik. Jika si laki-laki meninggal dunia sebelum mencampuri istrinya, tapi setelah akad itu diselesaikan, maka istri berhak untuk menjadi ahli warisnya dan juga memiliki dan mendapatkan maharnya secara utuh. Paham? Sudah akad, pas resepsi wafat dan belum dicampuri, maka maharnya milik dia dan dia sudah berhak untuk mendapatkan warisannya. Paham itu ya? Ya. Kemudian kata beliau di sini, karena Nabi kita Muhammad SAW memutuskan seperti itu. Dan jika maharnya telah ditentukan, ya, jika maharnya belum ditentukan, maka istri mendapatkan mahar sebesar mahar wanita yang selevel dengannya dan ia menjalani masa iddah sepeninggal suaminya. Allahu taala a'lam bishawab. Nah. Baik.
Ini pembahasan terkait dengan masalah mahar ya. Dan insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya terkait dengan masalah adabun nikahi wa sunanuhu, terkait dengan adab-adab nikah dan sunnah-sunnah di dalam pernikahan. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Bagaimana dengan anak angkat? Bolehkah ayah angkatnya menikahkannya? Tidak boleh. Anak angkat tidak boleh dinikahkan oleh anak ayah angkatnya. Bahkan anak tiri pun tidak boleh dinikahkan oleh anak ayah tirinya. Apalagi anak angkat. Ayah tiri yang berhak dan mahram kepada dia aja tidak boleh menikahkannya. Apalagi ayah angkat yang tidak mahram kepada anak angkatnya. Maka tidak dibolehkan seseorang itu untuk menikahkan anak angkatnya. Wallahu ta'ala alam. Karena bukan hak dia. Bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah? Bolehkah ayahnya ini menikahkannya? Haram. Anak yang lahir di anak yang dihasilkan di luar nikah, ya, anak hasil zina atau di luar nikah, maka itu tidak dibolehkan untuk dinikahkan oleh ayah biologisnya. Tapi yang menikahkannya adalah wali hakim. Dan kalau dipaksakan oleh ayahnya untuk menikahkannya karena takut atau menahan rasa malu, maka itu akan menjadi status perzinaan di sepanjang masa. Allah Ta'ala alam. Nggak boleh. Nggak boleh saudaranya, nggak boleh dia. Dia nggak punya wali. Dia tidak punya wali. Walinya cuma satu. Wali hakim. Ya. Mau saudaranya, mau pamannya, mau kakeknya, tidak boleh. Yang menikahkan anak yang di luar nikah itu hanya mutlak siapa? Wali hakim. Dan tidak boleh walinya, tidak boleh keluarganya ataupun dari kerabatnya. Bagaimana hukum seorang janda menikah? Bagaimana hukum seorang janda menikah? Wali satu perempuan, satu laki-laki. Apakah sah nikahnya? Walinya satu perempuan, satu laki-laki. Maksudnya gimana? Bagaimana hukum seorang janda menikah? Saksinya. Saksinya harusnya satu perempuan, satu laki-laki. Tidak boleh. Syaratnya harus laki-laki semua. Ya, laki-laki semua. Ya. Maka ketika seorang janda menikah, maka ya saksinya harus laki-laki semuanya. Ya, tidak boleh ada saksi itu perempuan. Allahu ta'ala alam. Ada yang lain? Boleh nikah lagi? Hah? Hah? Assalamualaikum Ustaz, siapakah yang menikahkan lahir di luar nikah? Siapakah yang menikahkan anak yang lahir di luar nikah? Ya udah ya, hampir sama pertanyaannya. Berarti yang menikahkan anak yang lahir di luar nikah adalah wali hakim. Bukan ayah biologisnya, bukan saudaranya, juga bukan paman ataupun keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil? Khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tapi ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi yang lebih tepat adalah tidak. Artinya nikahilah dia setelah dia selesai melahirkan. Allahu ta'ala alam. Ya. Tetapi kata Allah tabaraka wa ta'ala, kalau itu adalah orang lain, maka ketika dia diceraikan, ya, ketika dia diceraikan dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, maka hukumnya haram, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Bagaimana dengan kebiasaan Uang jemputan, saya nggak paham maksudnya uang jemputan gimana? Antaran, jemput atau antar nih? Belum terjawab ini. Ya. Uang hantaran ya. Itu kembali kepada urf. Ya, tidak ada dalam Islam yang terlalu mengikat hal itu. Ya. Artinya
Kalau hantaran itu akan digunakan sebagai bentuk sebagai apa namanya pembantu atau sebagai dalam acaranya, maka itu hal yang sah-sah saja. Misalkan hantarannya 10 juta atau hantarannya 20 juta, 25 juta dan itu digunakan untuk acara walimahnya, resepsinya, isi kamarnya dan segala pernak-pernik yang akan digunakan dalam acara pernikahannya, maka itu wajar. Karena memang acara pernikahan itu hendaknya dilakukan oleh pihak laki-laki. Jadi segala biaya pengeluaran terkait dengan pernikahannya ya harusnya laki-laki yang berhak untuk mengeluarkan biayanya. Kan seperti itu. Kalaupun pihak perempuan ingin membantu ya nggak apa-apa dibantu. Kan seperti itu. Tapi pada hakikatnya itu adalah tanggung jawab si laki-laki. Pada hakikatnya ya. Tapi kalau adat di sini kan justru yang lebih diberatkan kepada pihak perempuan. Ya enggak? Mungkin laki-lakinya mungkin ya ala kadarnya 10 juta. Sementara nanti dalam acara walimah habis sampai 30 jutaan. Kan begitu. Ya. Walaupun pada dasarnya ya salah siapa juga sih acara nikahnya terlalu mewah-mewah. Dikasih 10 juta ya udah dana 10 juta itu aja untuk resepsi. Kan begitu juga sebenarnya. Allah a'lam. Silakan, Bang. pertama, boleh tidak calon istri itu meminjamkan hartanya untuk menjadi mahar calon suami? Karena ada faktor kadang-kadang orang tuanya minta mahar yang mahal. Yang kedua, ini pertanyaan saya definitif ya. Boleh tidak mahar itu dalam bentuk bangunan misal masjid? Oh. Dengan mahar masjid. Oh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pertama, terkait dengan masalah apakah boleh seorang calon istri meminjamkan hartanya kepada calon suaminya sebagai untuk mahar? Ya kalau itu akadnya pinjam meminjam maka boleh-boleh saja. Untuk meminjam ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Calon istri meminjamkan kepada suaminya supaya nanti kemudian bisa memberikan mahar sebagaimana permintaan orang tuanya. Enggak apa-apa, ini istri yang pengertian namanya. Calon istri yang pengertian, hukumnya sah-sah saja. Wallahu ta'ala. Terkait dengan masalah mahar, bagaimana jika hukum maharnya itu adalah bangunan? Kalau bangunannya rumah maka boleh. Bangunannya rumah boleh, atau toko boleh, atau misalkan supermarket atau minimarket bukunya boleh. Tapi kalau masjid, wallahu ta'ala, karena itu tidak bisa dinikmati oleh si istri, maka wallahu ta'ala a'lam. Ya kalau aku nikahkan engkau dengan mahar waktu masjid, istrinya mau dapat apa dengan masjid? Sementara mahar itu yang bisa dinikmati oleh si istri, bisa digunakan oleh si istri. Tapi kalau maharnya adalah seperti toko, rumah, atau mungkin usaha, unit usaha, kebun sawit dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya, dengan mahar ya, SPBU nggak apa-apa. Ya, dengan mahar SPBU nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi kalau maharnya masjid, wallahu ta'ala alam, karena itu tidak bisa digunakan oleh si istri, juga tidak menjadi milik seorang istri. Karena wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak untuk dijadikan sebagai mahar. Allah alam. Silakan Pak. Boleh mahar itu hafalan Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Sebagian ulama hukumnya boleh. Tapi yang sebaiknya adalah di samping ada bacaan Al-Quran ada yang lain. Sebaiknya ada yang lain. Misalkan aku berikan kepada seseorang itu sebagai maharnya misalkan emas dengan bacaan Al-Quran atau mungkin dengan hafalan surat A, surat B, surat C, maka hukumnya boleh. Sebagian ulama mengatakan wallahu alam. Tapi kalau mutlak hanya bacaan saja maka itu kalau bisa dijauhi karena bacaan tidak bisa dimanfaatkan oleh si istri. Allah. Yang boleh di beke awak. Masalah dia terlibat riba itu. Kadang-kadang pihak keluarga juga tidak mengetahui bahwa si A itu berutangnya di bank. Baik. Kalau berutang di bank Baik, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum. Kita katakan tadi, kalau untuk di zaman kita itu aman. Kenapa aman? Karena nyaris tidak pernah akad pernikahan cuman dihadiri 2 saksi itu aja. Banyak selama ini yang hadir, ya. Selama ini banyak yang hadir. Tadi kita katakan, adapun kalau yang ditunjuk sebagai penandatangan administrasi, ternyata orang yang berjibaku dengan hal itu tidak jadi masalah. Karena hakikatnya saksinya banyak. Yang dimaksudkan adalah jika tidak ada saksi yang lain, cuman 2 orang itu saja, maka wajib dipilah dan dipilih.
Tapi kalau untuk zaman kita sekarang ada 2 orang yang menandatangani, tapi yang laki-laki yang lainnya banyak, sampai terkadang 20, 50, 40. Jangan khawatir lagi karena saksinya banyak di situ. Allahu taala. Cukup. Insyaallah kita lanjut kepada pertemuan berikutnya باذنillah. Atau sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.